billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal buhusyu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwidat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas sama'u qusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsi makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa ayna tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasa Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa LNJ TV. Kembali dalam program Coffee Break bersama saya Asep Gumilar di kesempatan malam hari ini dalam sebuah tema yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu bontang menghafal. Dan baru saja pemirsa kita saksikan penampilan dari salah seorang hafiz Indonesia yang pada waktu bulan Ramadan kemarin tampil di RCTI, yaitu Nanda Hilda Hanifah. Kita berikan dulu aplaus untuk Nanda Hilda Hanifah yang telah menampilkan kemampuannya, yaitu menghafal surat At-Takwir. Subhanallah. Pemirsa LNJ TV, perlu diketahui bahwa Nanda Hilda Hanifah ini masih berusia 5 tahun, dan kemarin ketika mengikuti Hafiz Indonesia, Nanda ini masih berumur 4 tahun. Subhanallah, sebuah penampilan yang sangat luar biasa dari seorang anak kecil yang sudah hafal juz amma. Tentunya untuk mendiskusikan atau mengobrolkan tema kita di kesempatan kali ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita, yaitu tentunya yang pertama adalah orang tua dari Nanda Hilda Hanifah. Alhamdulillah telah berkenan hadir. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Dewi ya namanya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga Pak Kusuma, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik, sehat ya. Dan juga kami kedatangan tamu dari SDIT Cahaya Fikri. Alhamdulillah telah berkenan hadir di tengah-tengah kita Kepala Sekolah dari SDIT Cahaya Fikri, yaitu Bapak Ustadz Yugo Widyairtama SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan juga guru tahfidz dari SDIT Cahaya Fikri, yaitu Ustadz Muhammad Amin LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa, tentunya menarik sekali apabila kita membahas tentang gerakan menghafal, yaitu tentunya menghafal Al-Quran. Tentu kita memerlukan yang namanya contoh ataupun juga tauladan. Dan kali ini tadi kita sudah melihat seorang anak kecil yang luar biasa telah menampilkan kemampuannya, dan kita akan coba ajak-ajak ngobrol dulu nih pada kesempatan kali ini. Dan juga tak lupa bagi pemirsa yang ingin bertanya tentang bontang menghafal atau gerakan menghafal ini, Anda bisa bertanya di line telepon kami, yaitu di 1103 bagi Anda yang berada di area komplek PT Badak, dan di 551126 bagi Anda yang berada di luar area komplek PT Badak. Nah, saya ingin tanya-tanya dulu nih kepada orang tua Nanda Hilda Hanifah. Ibu Dewi,
sebenarnya bagaimana awal ceritanya Nanda ini bisa mengikuti Hafidz Indonesia yang diadakan oleh RCTI? Pada awalnya ini permintaan Hilda ya waktu itu. Dia suka pernah melihat acara di stasiun TV lain tentang kontes Little Miss ya, Little Miss Indonesia. Yeah. Kemudian ada keinginan karena dia hobi suka menari juga di sekolah gitu ya. Kemudian dia ingin gitu ikut acara itu. Kemudian diutarakan ke saya, Umi saya pengen ikut acara itu gitu. Yeah. Emangnya kamu bisa apa, kata saya gitu. Dia bilang saya bisa menari katanya. Kemudian saya bilang ya kalau yang menari mah banyak. Saya Sudah bilang gitu banyak ya, ya contohnya. sudah banyak gitu. Nanti ya kalau ada lomba yang mengaji, Hilda boleh ikut. Kemudian emang ada kata dia, emang ada itu Lomba seperti lomba itu. ngaji anak-anak Iya. lagi di TV gitu. Ya berdoa aja, mudah-mudahan ada. Itu keinginan itu diutarakan pada saat kapan ya Bu itu? Bulan apa ya? Sebulan sebelum ada pengumuman di sebelum RCTI. ada acara itu ya? Sebulan sebelumnya insya Allah. Kemudian setelah dia mengutarakan itu, sebulan kemudian di sekolah kakaknya itu kan SD ya. Ya. Ada ibu gurunya bilang bahwa ada lomba ada audisi untuk tahfiz Indonesia di RCTI. Kemudian dia menawarkan kakaknya karena kakaknya kan sudah hafal waktu itu di sekolah. Oh iya. Iya, kakaknya Sudah kelas berapa kakaknya ini? waktu itu kan kelas 2. Kelas sekarang 2 kelas 3. ya. Kemudian setelah kita telepon ini kan ada syaratnya. Kemudian kita di SMS ya, itu syarat-syaratnya. Kemudian ternyata syaratnya cuma umur 3 sampai 6 tahun. Oh itu batasannya ya? Batasannya. Iya, kemudian 7. Masih ingat ya? 3 sampai 7. Kemudian kan kakaknya udah 9 tahun ya. Oh, sudah lewat ya? Sudah lewat, jadi nggak bisa. Terus saya bilang sama gurunya, adanya aja gitu. Yang dimasukkan ya? Terus Atau didaftarkan? ya saya tanya, Hilda mau nggak gitu. Mau gitu. Kemudian kami daftar ke RCTI. Tapi waktu itu memang sudah hafal juz amma ya? Ya jadi gini ya ceritanya. Gimana? Jadi ceritanya tuh kami tuh ini nggak ada rencana ya untuk Hilda ini nggak ada gitu. Memang dia dari umur 3 tahun dia pernah di pengajian acara-acara keislaman di masjid kami. Dia umur 3 tahun itu belum umur 3 tahun seingat saya dia sudah bisa membaca surat ayat kursi. Oh sudah bisa lancar Bisa ya? langsung tampil di depan panggung waktu itu. Subhanallah ya. Acara Isra Mi'raj kalau di depan ibu-ibu majelis taklim ya. Iya, iya. Dia baca ayat kursi. Jadi dari keberanian dia itu saya percaya gitu ya sama dia. Betul. Insya Allah Hilda bisa gitu. Kemudian terus ada keinginan juga dari dia, jadi saya daftarkan. Kemudian setelah melalui berbagai macam tes ya, ada 3 waktu itu audisinya. Tes hafalan sampai juz amma ya belum lancar gitu. Itu pun karena sering mendengar kakaknya latihan. Jadi ke bawah ya? Ke bawah. Ke bawah hafal. bawah Tapi alhamdulillah lulus juga ya audisinya waktu itu ya? Kemudian kan nggak hanya tes yang hafalan aja ya, kalau di Betul. TV ada tes wawancara, ada tes kamera. Betul. Seperti itu. Jadi ternyata pemirsa begitulah awal ceritanya bagaimana Nanda Hilda ini bisa mengikuti program Tahfidz Indonesia. Nah ini kepada ayahnya Pak Kusuma ya, saya ingin tanya tentang bagaimana sebenarnya pembinaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap Nanda Hilda sendiri sehingga Nanda Hilda ini mampu mengikuti Tahfidz Indonesia ini. Apakah di rumah sering tadarus misalnya atau bagaimana? Iya, sebenarnya begini, kami memang punya cita-cita dari dulu. Kami berdua sama istri ya, itu menginginkan anak kita tuh semuanya hafal Quran. Nah, maka dari dulu kita sudah coba ajarkan sendiri, tapi ternyata nggak banyak beroleh hasil gitu ya. Kemudian sampai suatu ketika ada yang titik tolaknya, yang saya pikir itu ada suatu acara seperti maulid ya. Itu ada seorang teman itu menginspirasikan untuk membuat anak-anak kita nih ya, anak-anak kita untuk ya seperti kalau di Tahfidz Indonesia itu battle ya, 1, 2 sampai kompetisi 5 ya. orang gitu ya. Nah itu 5 ayat
Meskipun yang disuruh hafal cuman ini, misalnya Hilda cuma 5 ayat, Husna cuma 5 ayat gitu ya, surat An-Naba saat itu. Nah, sehingga kami beberapa keluarga teman-teman waktu itu mengajari anak-anak tuh dengan sungguh-sungguh untuk menghafal itu. Nah, titik tolak dari situ ternyata Hilda, Husna, sama kakaknya lagi, satu lagi Haidar, itu mampu ternyata. Nah, maka kita coba datangkan guru. Guru itu guru ngaji ya. Guru untuk tahfiz ini. Jadi kita buatlah semacam halaqah Quran di rumah ya. Yang pesertanya mereka, dan alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan ya, mungkin 2 sampai 3 bulan itu sudah berhasil ya. Yang jelas Husna sudah lebih dulu hafal kakaknya Hilda, kemudian menyusul kakaknya lagi, dan sekarang Hilda juga sudah hafal. Selain itu mungkin kebiasaan-kebiasaan apa saja yang biasa diterapkan di rumah ini supaya anak-anak bisa cepat hafal, itu apa saja? Iya, jadi khusus untuk Hilda ya, dari awalnya ibunya ini saat hamil dia 9 bulan itu dia hatam 9 kali ya. Jadi setiap bulan itu hafal. Jadi setiap bulan itu menghatamkan ya. Luar biasa. Setiap bulan hatam. Jadi memang dia sudah dengar Al-Quran dari dulu, belum lagi mungkin bapaknya, dan kemudian juga kaset murotal itu kita setel terus hampir 24 jam. Kemudian juga kita memang berikan beberapa masalah ya, seperti saya sendiri pernah memperoleh ada kena penyakit gitu ya, yang namanya dystonia. Yang terakhir itu ya terapinya ya seperti itu. Saya rasakan kalau saya mendengarkan Quran 1 hari sampai 24 jam lah itu ya, sampai tidur itu terusnya itu lebih enak gitu, lebih nyaman gitu ya. Iya, lebih nyaman ya. Sakit itu leher saya again, mungkin sekarang juga mungkin masih terlihat. Kemudian anak saya juga Husna itu kan dia pernah autis ringan. Pun terapinya setelah kita berobat ke sana kemari ya dengan Al-Quran itu, sehingga memang di keluarga kami itu sudah dilazimkan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran hampir 24 jam lah di rumah itu ya. Jadi itu kemudian juga kita memotivasi anak-anak ya, karena pertama kali anak itu bisa belajar Al-Quran karena dia harus dimotivasi dulu ya, didorong bagaimana dulu dia saat kalau dia hatam Quran misalnya bisa meninggikan derajat orang tuanya dengan berikan mahkota di surga nanti yang terangnya lebih dari matahari, sinar matahari. Kemudian juga bahwa Quran itu bahwa belajar dan mengajar Quran itu adalah perbuatan paling mulia ya. Betul. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kemudian bagaimana juga terpujinya kita kalau kita belajar, kalau kita tersendat-sendat maka dapat pahala, 2 pahala. Betul. Kemudian kalau kita bacanya dengan penuh kebaikan maka dikumpulkan dengan malaikat yang mulia. Ya, motivasi-motivasi seperti itu yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian setelah itu fasilitas ya itu panggil guru, kemudian kitanya juga murojaah. Jadi kadang-kadang terbalik, misalnya gurunya hafalan sama guru, murojaah sama kita, atau hafalan sama kita, murojaahnya sama guru gitu. Jadi ada 2 alternatif ya. Ada orang tua dan juga ada guru ngaji yang didatangkan. Mana aja yang duluan gitu. Jadi ternyata kuncinya adalah menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran terlebih dahulu Pak ya. Betul. Supaya anak ini memang sudah punya bekal untuk menghafal itu sendiri. Betul. Baik. Nah sekarang saya ingin berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah dari SDIT Cahaya Fikri. Tadi sempat kita bincang-bincang sebentar Ustaz. Jadi memang SDIT Cahaya Fikri ini punya target setiap siswanya ini hafid juz amma ya, hafal juz amma di akhir masa pendidikannya gitu Ustaz. Iya. Jadi sekolah kami kan membawa bendera sekolah dasar Islam terpadu ya. Betul. Yang makna dari Islam terpadu itu kan maksudnya memadukan seluruh unsur pendidikan yang ada dan itu diwadahi dengan wadah keislaman, sehingga semua proses pembelajaran itu adalah pembelajaran yang mengarah kepada keislaman gitu ya. Nah, salah satu di antaranya yang paling pokok di pondasi beragama Islam itu kan di Al-Qur'annya ya. Betul. Oleh karenanya kami memasukkan kurikulum pembelajaran Al-Quran itu di dalam proses pembelajaran kami, dan salah satu di antaranya konsentrasi kami juga kepada tahfiz atau penghafalan Al-Quran ini. Dan untuk siswa-siswa kami memang
kami tidak mentargetkan terlalu tinggi, kami hanya mencoba untuk satu juz ini, satu juz di juz 30 ini, target kami nanti ketika mereka lulus di kelas 6 gitu ya, mereka sudah menguasainya, sehingga yang kami lakukan adalah mengajarkan Al-Quran itu untuk dihafal oleh mereka dari kelas 1, kelas 2 dan seterusnya dengan pembagian dari satu juz itu ya untuk selama 5 tahun. Kemudian nanti di kelas 6 kita tinggal menjaganya dengan murojaah dan mengulang-ulangnya seperti itu. Betul. Nah, dan juga pemirsa, di tengah-tengah kita juga ada guru tahfidz dari SDT Cahaya Fikri, Ustadz Muhammad Amin LC. Nah, ini Ustadz sendiri sebagai guru tahfidznya ini, langkah-langkah apa saja yang dilakukan supaya anak dari kelas 1 sampai kelas 5 ini sudah bisa memenuhi target, yaitu hafal juz amma? Mengenai target kita untuk anak-anak kita di SDT Cahaya Fikri, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, Ustaz Yugo, untuk SDT Cahaya Fikri itu kita targetkan mereka setelah tamat dari kelas 6 mereka bisa menghafal Al-Quran paling tidak juz 30. Ya. Itu kenapa kita melakukan hal yang seperti itu, tidak lain bagaimana supaya kita bisa menanamkan Al-Quran itu dari awal. Betul. Nah, sehingga bagaimana betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi pondasi anak-anak kita di dalam berakhlak, ya, bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang mendasari kita juga kenapa kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai program khusus di SDT Cahaya Fikri, itu tidak lain karena kita melihat sekolah-sekolah yang ada di Bontang ini boleh dikata meskipun kita anggap ya sekolah itu dari sekolah-sekolah yang kebanyakan Islam, Siswanya Muslim, gitu siswanya ya? Muslim, tapi ketika berbicara tentang Al-Quran itu kita apalagi namanya bisa merasa kasihan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membaca Al-Quran, jangankan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran saja itu mereka nggak bisa. Belum bisa ya. Nah, sehingga kemudian kita bertujuan ya mudah-mudahan dengan adanya program ini, program hafalan ini ya bisa menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah lain, ya bukan hanya SDIT Cahaya Fikri saja atau SDIT yang lain yang ada di Bontang ini, karena selain kami ya ada juga SDIT Asyamil, ada juga di Yabis. Jadi kami sebenarnya ini masih apalagi namanya masih baru, ya karena keberadaan kita di Bontang ini baru 1 tahun, ini masuk tahun kedua, dan yang kita lakukan itu kita targetkan untuk per tahun ya, karena kita sudah melaksanakan pembelajaran selama 1 tahun dan ini masuk tahun kedua. Di tahun pertama kemarin kita menargetkan itu dari surah An-Nas sampai surah At-Takatsur. Target pertamanya itu, ya. Untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua ini kita kemudian dari surah Al-Qari'ah sampai surah Al-Fajr. Betul. Sehingga nanti setelah itu kemudian ke surah-surah yang lain sampai surah An-Naba. Surah An-Naba. Jadi ya mudah-mudahan proses ini bisa berlanjut dengan baik dan program ini bisa berjalan dengan baik, nah, sehingga apa yang dikatakan oleh
orang tua Nanda, dari Ananda Hilda, iya. itu bahwa sesungguhnya orang yang baik itu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkan. Itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Ya, jadi jangan kemudian kita menganggap bahwa Al-Quran itu hanya dibaca ketika ada hajatan, ya. Sehingga kita menganggap bahwa membaca Al-Quran itu apalagi di tempat-tempat pendidikan seperti ini sesuatu yang dianggap asing, tidak perlu dan barangkali dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting, karena menganggap bahwa ada yang lebih baik dari itu. Betul. Tapi sesungguhnya perlu kita memberikan pemahaman juga bahwa Al-Quran itu sebenarnya dasar. Betul. Ya, dasar yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Baik, apalagi setelah kita mendengarkan tadi bagaimana kemudian adik kita bisa menghafal, ya, sedang umurnya baru 5 tahun, 4 tahun tadi ya. Ketika ikut di RCTI itu baru 4 tahun, ya. Alhamdulillah bisa menghafal juz 30. Boleh jadi nanti setelah itu bisa menghafal 30 juz. Dibalik ya, jadi 30 juz. Sekarang baru juz 30. Apalagi namanya juz 30. Ya insya Allah besok atau lusa. Amin. Ya, Amin. 30 juz ya, bukan lagi juz 30 tapi 30 juz insya Allah. Baik, Ustaz. Nampaknya nanti kita juga harus membicarakan tentang metode yang baik atau metode yang lebih bagus itu ketika mengajari anak untuk menghafal Quran seperti apa. Mungkin nanti kita bisa diskusikan kembali, tapi kita harus break terlebih dahulu nih. Baik pemirsa RNJ TV, kita akan kembali lagi setelah seringan yang berikut ini. Tetaplah setia dalam program Cafe Break.